Umat beriman terkasih, berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam Renungan Harian. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Saya menawarkan permenungan dari bacaan Injil yang amat sangat singkat, hanya 2 ayat, yaitu Markus bab 3 ayat 21 sampai dengan ayat 20 sampai dengan ayat 21. Intinya Yesus dikatakan sebagai orang yang tidak waras lagi. Kata tidak waras itu identik dengan gila. Apa rasanya kalau orang dicap sebagai orang tidak waras atau gila? Apakah sedih, apakah nelongso, apakah negatif rasa-rasanya, atau justru bangga, bahagia, dan senang begitu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Romo Fide orang dikatakan gila, tidak waras kok malah bangga atau ada senang begitu? Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak Anda berpikir begini. Kalau orang Jakartaan atau orang Betawian bilang melihat hal-hal yang luar biasa, yang tidak biasa-biasa, yang mencengangkan, yang bikin orang kagum, apa yang dikatakan? Wih, gila, atau gila men, gila cing, atau sesuatu yang kagum, kaget gitu. Orang Jawa Tengah khususnya Banyumas mengatakan, wah, gemblung. Atau orang Jawa Tengah bagian wetan, wedian. Kata edan, kata gemblung, kata gila, tergantung orang menyebut untuk melihat sesuatu, peristiwa, apa yang dilakukan seseorang. Kalau yang dilakukannya itu melampaui yang biasa-biasa saja, dengan kata lain sesuatu yang luar biasa, untuk mengungkapkan kekaguman, untuk mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan atau yang di luar dari biasa, itu orang bisa menggunakan kata itu, gila, atau wedian tenan, gemblung temenan. Tergantung orang melihat situasi apa yang dibuat itu. Maka ketika orang melakukan sesuatu di luar dari yang sekedar biasa-biasa, umumnya orang normal-normal, orang bisa juga kagum, terheran-heran, terkejut dengan kata-kata sama, gila, gemblung, edian, ora waras wong. Saudara-saudara, Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Injil mengatakan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Apa saja bisa disembuhkan Yesus. Dalam bacaan Injil ini, Yesus dikatakan bahwa banyak orang sakit datang kepada Yesus dan mereka disembuhkan. Apa yang menjadi pengajaran Yesus itu menarik daya pikat. Orang tertarik. Maka ketika Yesus menyingkir ke Danau Galilea, bacaan hari yang lalu, orang pun berbondong-bondong dari berbagai macam tempat. Untuk apa? Untuk mendengarkan. Tertarik dengan pengajarannya, sangat karismatis. Bukan hanya itu, mereka minta disembuhkan dari apa? Aneka macam penyakit. Maka pribadi yang seperti itu adalah pribadi yang gemblung teman-teman. Gila betul. Tidak waras lagi. Saudara-saudara, apakah ada di zaman kita? Ada orang yang seperti itu. Contoh misalkan Romo Carlos itu sudah lebih dari 1, 2, 3 kali masuk TV. Metro TV pernah, lalu TV apalagi itu juga pernah diwawancarai. Lalu ada yang mengungkapkan kekagumannya pada sosok yang namanya Romo Carlos Burau Omi itu. Salah satunya seorang guru dari Sidarja, sekarang sudah meninggal, dulu orang DPRD Cilacap, namanya Bapak Parsian. Yohanes Marsian. Dia mengungkapkan memang Romo Carlos orang yang gila betul. Gila yang disampaikan. Karena apa? Apa yang dibuatnya melampaui rata-rata orang, kebanyakan yang biasa-biasa. Ada karya sosial, ada karya kesehatan, ada karya pendidikan, dia membuat yayasan dan aneka macam banyak hal.
Kalau Anda nonton di acara televisi, ada salah satu televisi dengan satu acara judulnya apa saya lupa, Hero atau apa, Kick Andy misalkan, yang dihadirkan adalah orang-orang yang tanda kutip gila, yang wedian betul. Dan orang yang semacam itu biasanya menarik daya pikat dan menginspirasi bukan hanya satu dua orang, menginspirasi orang-orang lain. Saudari-saudara, ini yang dimaksud bacaan Injil yang coba saya renungkan. Yesus adalah pribadi yang luar biasa, perhatiannya, kepeduliannya. Waktunya digunakan untuk melayani, untuk memperhatikan, untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk mengajar. Bahkan Injil hari ini mengatakan untuk makan pun mereka tidak sempat, tidak dapat. Maka konsep gila ada dua pengertian, gila dalam arti begini dan gila dalam arti yang sungguh-sungguh justru membanggakan, yang menarik daya pikat, yang menginspirasi bukan satu dua orang, menginspirasi banyak orang. Semoga bacaan Injil juga menginspirasi hidup Anda dan saya, khususnya ketika kita melihat pribadi-pribadi yang mendedikasikan hidupnya dalam wujud pekerjaan yang sungguh-sungguh total. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.